Tapi katanya kan kemarin gue dengar ini jangan Piala Dunia mulu kan kita akan ada AFF. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Mulyani. Nyarinya udah turun. Aman. Iya benar. Lili Pali juga nggak pernah main ya? Kemarin nggak main. Wah padahal bagus ya. Padahal wawasannya dia gila dong kalau jadi gelandang Iya, serang. wawasannya cukup bagus ya. Kayak dia tahu Mesir. Nggak jelajah ya? Firaun kedua tahun berapa meninggalnya? Tahu dia Ukuran sping berapa tuh? Semoga Indonesia bisa Iya. melangkah jauh lah di Piala Asia. Seperti apa kata Pak Erik. Kalau tagih janjinya beneran. Iya, enggak maksudnya catet, capturein tan. Iya, capturein. DM. Kita undang Iya. yuk. Ayo. Balik kita pakai jas aja. Hah? Bawahnya telanjang. Gitu. Ya udah boleh ya berarti ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar Nggak apa-apa. ngambil ke rumah. Pon aja. Indonesia kalah. Nggak apa-apa coy. Kalah. Ya udah nih gue lagi syuting nih. Nggak tolol sih. Sedih. Gue sidekick. Lo sedih nggak tapi, Mang? Sedih. Tapi nggak, gue Ya. udah nyangka sih. Ya udah ntar berarti berkabar lagi ya kita Gue ya. tuh lebih sedih Ya, thank you nih, thank you. nonton Marimar. Sedih. Nonton Marimar. Begitu gimana tuh timnas? Tapi sedih ya. Sedih. Tinggal 180 menit lagi kita bisa main ke Piala Dunia. Iya. Kayaknya gara-gara kita nggak live reaction deh. Oleh reaction aja kalah. Gue jadi sakit gara-gara itu tuh. Anjir. Iya langsung meriang gua. Ini sampai hari ini nih sisa-sisaannya nih. Jadi Nggak mau kapok. menurut lu kan kalah nih kita gagal lolos nih. Semua jadi marah kok. Masyarakat Indonesia tuh mengerah. Kluivert out. Pecinta sepak bola marah. Hashtag Kluivert out dan Erick Thohir out itu jadi trending beberapa hari belakangan atau beberapa hari setelah pertandingan lawan Irak. Menurut lu berdua apa yang menyebabkan kita nggak lolos? Kalau menurut gue nih, karena kita kalah. Wah, aman banget gila. Apa menurut lu? Nggak lolos. Ya kenapa? Apa yang salah gitu? Padahal kan lawan Arab itu kita menang sekali, seri sekali. Di kandang mereka kita seri. Kita seri. Nah Kemarin itu, kenapa yang salah menurut lu? strategi. Ada lagi, berarti bukan pemainnya. Pemainnya mau udah terbaik itu yang bisa diambil, Mang. Oke, berarti strategi. Sebenarnya lawan Irak tuh babak pertama bagus ya. Bagus. Bahkan ya sampai terakhir juga ngimbangin lah. Iya. Walaupun gua nggak nonton. Lu nonton emang? Gua nggak nonton. Nah, lu nonton? Enggak. Padahal gue kira 1:30. Gue udah tulis 1:30, ternyata lewat lagi. 1:30 emang. 1:30. Tidur aja ngapain? Iya, untung nggak nonton. Itu nggak nonton, lebih kesel lagi. Kalah 1-0 doang ya. Ya nggak, kenapa jadinya strategi? Strategi. Iya strateginya lah. Berarti Patrick Kluivert dan tim kepelatihan terbaiknya yang asik. Tim kepelatihan terbaik yang Indonesia pernah miliki itu yang salah menurut lo? Karena dia minjem di bank keliling. Lo tau gak bank keliling? Bang Lin tahu ngasihnya cash, bere cash, terus cicil. Yang bukunya panjang. Iya. Dia selalu bawa buku itu. Kalau menurut gua Kluivert itu sih apa? Beda kalau dulu kan Indonesia tuh terkenal backnya kuat gitu, Mang. Orang mau lawan timnas kita tuh, backnya tangguh nih gitu. Ya. Nah ada gitunya yang lawan. Nah, sekarang tuh nggak ada gitu. Awas counter attack nih Indonesia gitu. Biasanya kan kayak gitu dulu. Ya walaupun kita kejebolan sama Australia banyak apa segala macem, tapi kan lini belakang kita dulu tangguh gitu. Ya, kalau lu kenapa, Coy? Siapa yang salah, Coy?
Ya, kita nggak bisa nyalain 1-2 orang sih sebenarnya, tim aja ya. Bijak banget anjing. Cuma yang gue lihat, yang kita nonton bareng pas live kemarin itu semangat juangnya kayak nggak ada Indonesia. Lemes ya. Pemainnya bisa bola di situ kagak dikejar kan, gila gol pertamanya Arab. Kesalahan sendiri banyak dilakuin. Iya. Mark Locke Itu bikin kayak kesalahan sama juga. sendiri. Kalau misalnya kita bisa analogin gitu ya. Tapi bahaya nggak sih nih? Enggak. Misalkan, kan diedit. oh iya. Tapi kalau Iya, ingat analogi gue kecintaan kita sama anak kandung beda sama anak sambung. Kayak begitu aja menurut gue. jadi mau Lu mau katanya timnas juga nggak akan Matanya rambut biru. lo bule. Iya, matanya biru. Itu tuh kayak nggak ada semangat juangnya tuh kayak kurang banget gitu. Tapi kalau di pertandingan Arab, kalau gua ngelihat mungkin selain apa ya? Kalau lu ngerasakan energinya nggak ada nih, ya kan? Mungkin gara-gara kalau disambungin sama Pican, strateginya mereka juga bingung jadinya, nggak jelas gitu. Oke. Iya nggak? Mau ngejar gimana? Orang ya nggak jelas, gua nggak boleh kesini, gua mau harus ke sana tapi katanya harus stay di sini. Jadi kan kita sempat bahas waktu live reaction juga. Ini Benar. nggak jelas nih mau bertahan kagak, Iya. mau nyerang kagak. Gitu. Kalau gue turunannya adalah ketika lo dinaturalisasi, kan keluarganya masih tetap negara orang kok. Iya. Nggak akan didukung juga dia sama keluarganya gitu maksud gue. Jadi doanya kayak nggak itu nyampe. separoh-separoh. Iya. Kayak gitu. Nggak ada tahajudnya ya Iya, orang tuanya. mau naturalisasi sama keluarga besarnya ya. Jadi ada supporter bule sekalian kita. Iya, harusnya keluarga gede. Iya, udah tuh Biar naturalisasi. pol. Nah, biar Tapi kalau pol. gue sih ngelihatnya ada beberapa pemain Indonesia yang naturalisasi ini memang udah cinta banget sama Indonesia. Kalau Iya. gue ngelihatnya, karena Kipat kayak malah. Hah? Ya kipat malah. Bukan lah. Siapa? Oleh. Enggak. Si Jay. band debu. Cintaku pada dirimu, memeluk aku, memberi aku. JIZ tuh sebagai kapten kan pas di babak kedua, babak di menit keberapa yang si penonton Indonesia ngelemparin Ya, botol ke dia yang tengah mengutin. lapangan. Dia yang mengutin, dia itu yuk. Jadi maksud gua itu kan juga salah satu bentuk nggak boleh gini, tenang, sabar. Terus sampai abis tuh ada beberapa pemain Indonesia yang nyamperin wasitnya akhirnya kartu merah kan, marah-marah. Tom Haye marah-marah. Pas lawan apa? Pas lawan Irak ke si Manning itu. Katanya wasitnya jelek ya? Tonggok sudah, wasitnya tonggok. Enggak. Bukan jelek gitu. Bukan jelek fisik. Makning, gagal Makning. Maning. Beda sama waktu lawan Arab kan bagus loh berarti wasitnya. Wasitnya bagus yang orang Kuwait itu kan. Tegas ya. Tegas lah. Nah si Manning ini katanya kan karena kita nggak nonton juga ya, karena katanya banyak merugikan Indonesia. Terutama ada yang oleh Romani Gue kartu syuting bentar, merah. gue syuting bentar. Padahal tapi kalau menurut gua itu ini perdebatan ya. Kalau menurut gua ngelihatnya itu nggak kartu merah. Memang orang terakhir, tapi di belakangnya si Romani itu ada orang lagi yang deket. Ingat nggak kayak Saliba waktu lawan mana tuh, yang dia kartu merah, tapi sebenarnya nggak orang terakhir tapi nggak kartu merah. Kalau nggak salah Saliba deh itu. Karena ada orang lagi yang menurut wasit itu bisa ngejar. Karena itu masih di tengah lapangan, jadi nggak diiniin. Yang ini satu nelepon, yang satu minum obat. Yang ini ngomong, ngejelasin. Jadi kayak, anjing didengerin gak sih gue sama temen-temen gue? Gue denger, cuma kalau udah lu masuk nama pemain gue gak tahu. Saliba siapa? Saliba. Saliba gitu. Cilumba. Nggak, maksud gue itu masalah wasit mah ya udahlah ya. Tapi gue sih banyak yang gue baca orang-orang tuh menyesalkan tuh pergantian Pelatih. Iya. itu yang akhirnya disesali. Jadi orang tuh nggak apa-apa nggak lolos, Iya. tapi sama pelatih yang lama, bukannya kita ngedukung yang lama. Tapi kan ini kalau di tengah-tengah kan jadinya Aneh, iya berubah lagi semuanya. iya. Kemarin si Patrick Kluivert sempat bilang, ya kita nggak punya waktu untuk persiapan, adaptasinya kurang lama. Ya, Itu nggak kan usah gara- Ya gak usah terima jawabnya. Kalau dia udah ngomong kayak begitu Iya ya. kan kita kurang ke persiapan, adaptasinya kurang ini persiapan. Lah, Kalah sebelum bermain. itu maksud gua kan lu juga ngambil di tengah-tengah. Maksud gua bener hancur babak belur
di STY baru kita ganti. Iya. Iya nggak? Betul. Gue sih setuju Tapi gitu. katanya SDY kan dipecat Iya emang. di klub barunya. Oh iya kemarin. Tapi di klub barunya itu setelah gue baca-baca emang udah rusak gitu si klubnya. Jadi STY pun ya susah untuk iniin ngebalikinnya gitu. Waktu SDY main bagus banget. Passingnya. Sebenarnya waktu STY juga kan main, gue jujur ngelihat Indonesia pas kemarin main lawan Lebanon itu gue seneng possession segala macam. Kok bisa gini ya Indonesia. Waktu zaman STY kan memang kita mainnya pragmatis ya, defense, counter attack. Main tuh gitu aja, counter attack, umpan lambung ke depan, gol. Tapi klinis gitu, memanfaatkan situasi terkecil. Apalagi kalau ada Olo Romani ya, wah mantap banget tuh. Nah itu STY. Nah tapi menurut gua bisa lolos nggak menurut gua STY ke Piala Dunia? Enggak Tentu juga. Berat juga. Iya nggak? juga. Tapi at least kita nggak, kalau kayak gini kan jadinya nyalahin, ya lu sih ganti gitu kan. Kalau ini kan udah jelas tuduhannya, salahnya STY. Kalau misalnya STY terus ya udah STY berarti gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia, udah selesai. Nah sebenarnya pembicaraan masyarakat Indonesia udah lolos sampai babak keempatnya udah bagus. Udah senang sebenarnya. Itu sebenarnya udah happy kalau masih STY. Itu. Karena ada perubahan ini dan bener-bener ancur-ancuran ya pasti kecewa. Kan perubahannya ini katanya untuk ngejar Indonesia lolos Piala Dunia. Makanya diubah. Iya kan? Loh, kok malah gini? Tapi pada Kluivert langsung pulang. Iya, nggak mampir ke Indo dulu ya. Ke Indo. Katanya padahal mau thrifting di Senen tadinya. Makanya. Ngomong drifting. Saya mau ke Senen. Mau sekalian kapau tuh. Kapau di Keramat. Di Keramat. Dan akhirnya Enak kan? gara-gara kita kalah 2 kali malah Indonesia jadi turun peringkat. Wah, jauh. Padahal pengennya naik malah turun peringkat. Tembus 100 kayak gitu ya. Sekarang turun lagi peringkatnya. Masih 120-an ya? 118, 120, iya ya, 2. Katanya diproyeksikan akan turun di 122. Tapi katanya kan kemarin gue dengar, ini jangan Piala Dunia mulu, kan kita akan ada AFF. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Mulyani. Nyarinya udah turun. Aman. Koci. Ya. Oh, Coach Justin. Nggak apa-apa, David aja berani nge-counter Koci. Kenapa lu nggak berani? Takut. Takut apa? Takut darah tinggi dia. Nggak apa-apa kan, ini kan lu mengutip ucapan Koci. Oh, ada AFF. Ya, AFF, AFC, Piala Asia. Piala Asia. Ya. Fokus di Piala Asia ya? Iya, Patrick Kluivert tuh emang udah out apa gimana? Belum ya? Belum. Cuman ada media Belanda katanya, pengamat sepak bola Belanda. Tribun Nederland. Emang ada. Kayak Tribun Medan kan ada tuh. Tribun Solo. Nah ini ada Tribun Van garis keras. Depan garis keras. Kata jurnalis Belanda, dia mau kayaknya bakal dipecat nih tim kepelatihan ini karena nggak gagal gitu. Tapi menurut lo gagal nggak sih? Gagal banget. Gagal banget. Gagal banget. Karena kan targetnya jelas mau ke Piala Dunia. Ya enggak, minimal kita masuk ke babak kelima lah. Itu enak tuh, masih enak. Nggak seri atau nggak kalah dua-duanya gitu. Iya, masih masuk kualifikasi lagi lah. Baik lagi kalau kita kalah mainnya enak. Iya kan? Itu pun juga iya. Ini mainnya nggak enak. Nah, balik lagi ke kenapa Kluivert masuk? Karena kan pengen lolosin ke Piala Dunia itu. Iya, niatnya. Iya, jadi gagal udah. Tapi kan kata Pak Erik Enggak, Pak Erik ngomong katanya nggak usah ngomongin Piala Dunia karena saya nggak. Ngomong ke lu waktu itu? Iya, nelpon. Iya. Karena Erik siapa? Erik Estrada. Katanya dia, gue ngeliat di kutipan media juga, katanya emang gue nggak nargetin Kluivert buat lolosin Indonesia ke Piala Dunia. Terus buat apa? Masa dia ngomongnya? Iya. Bener kan? Tuh. Piala Dunia 2036 pengennya. Duh.
Lama banget. Sekalian aja tahun 3000. Iya. Biar nggak ada saksi mata. Enggak ada. Orang gua ngeliat ada ini, kalau kita main di Piala Dunia 2030, anjing pemain-pemain ini udah pada tua juga sih naturalisasinya. Iya kan? Oleh Romani masih muda. Ya, memang ya. Van de Jong udah tua, udah 33. Ya nggak apa-apa, masih aman. Tapi di Tom Hai udah 35. Udah pada tua lah pokoknya. Hafner aja udah 30-an jadinya. Enggak lah, Hafner kan masih 23 sekarang. Oh iya. Terus pokoknya ya balik lagi semua tuh ya yang akhirnya lu lihat deh yang komen-komennya kemarin ini jadinya berbalik. Enggak nargetin Piala Dunia. Enggak ini, enggak ini. Mana ada sih mau ganti pelatih baru di kondisinya istilahnya udah jalan separuh jalan itu. Ya pasti targetnya cuma 2 pertandingan doang masa. Kalau kemarin di ronde 4 ini masih STY, apa yang kemungkinan terjadi menurut lu berdua? Kita pernah menang Lawan Arab. Iya. kita pernah nahan seri. Nasri di kandang ya. Iya. Jadi at least Kemungkinan seri. lagi di Arab nih. Harusnya seri. Seri ya? Walaupun kelilipan nih banyak pasir. Di Arab kan. Oh, tapi kalau STY mah nggak kena. Iya. Sipit. Iya, susah Anjing. masuknya. Loh, Lawan Irak kemungkinan menang. Irak menang. Irak nggak istimewa mainnya. Ya kan? Biasa aja loh. Beda Irak 10 tahun lalu beda. Pas era Saddam Hussein. Iya, itu kan masih di atas posisinya masih di atas Arab. Tapi sekarang masih di atas Arab loh dia posisinya. Oh iya sekarang. 58 posisi Di Irak 58 tuh. Irak. Tuh. Arab Saudi 90-an ya. Oh iya. Negara perang aja masih bisa tuh. Itu dia. Masa kalah sama negara Afrika itu Cape Verde. Negara dengan penduduk terkecil. Salah satu penduduk terkecil yang lolos ke Piala Dunia akhirnya. Cape Verde. Afrika dalam itu. Ada lagi kemarin gue cuplikan Wancoy Afrika Putih. Afrika Putih. Ada Afrika Selatan maksudnya. Kata lu Maroko kemarin. Oh iya Maroko iya. Beda lagi. Afrika Putih Maroko iya. Afrika Putih itu yang apa? Enggak maksudnya kulitnya putih. Maroko kan Afrika hitungannya dia. Iya benar. Afrika dalam. Afrika dalam. Afrika. Ini Cape Verde tuh lolos loh. Padahal nggak tahu siapa tuh. Enggak, mungkin kesaingannya juga berat, Mang. Kamerun di bawahnya. Kamerun mah top harusnya ya. Iyalah. Ada Roger Milla. Udah nggak ada dong. Siapa pemain Kamerun? Dulu Liga Danilai udah 41 umur. Ada Sekarang berapa? Makanaki. Gila, Cape Verde. Cape Verde. Apalagi Cape Holy Wing. Enggak, Cape Verde negara. Iya. Lo kira kayak Cape kita gitu. Enggak lah. Yang mereka ikutan Piala Dunia nanya lu negara. Enggak tuh negara mana? Iya. Afrika. Cape Verde. Kok aneh ya? Benderanya gimana? Hah? Bunder. Bendera banyak yang aneh ya. Paling aneh mah itu ya, Nepal. Aneh. Ya apa sih Cape Verde? Cape Verde itu penduduknya tuh cuma 500.000. Ya, emang 59. Ya kan cuma 500.000 penduduk. Cuma bisa lolos Piala Dunia. Gila. Jakarta doang. Buset. Jakarta juta bukan? Tahu dah. Jakarta juta gila coy. Penduduknya berapa jumlahnya? 550-an ribu. 92. Itu kayak sekelurahan gitu. Ya paling 2 kecamatan lah gitu. Oh iya dikit loh orangnya. Iya kan? Yang main itu lagi nih. Tapi 500.000 itu memang main semua tuh di Piala Dunia. Anjing. Makanya dia lolos. Gimana ngegolinnya katanya yang lawannya. Habis tanding, bagi-bagi jersey semua penonton dapat kan. Kapasitas Senayan 80.000 semua dapat udah. Komuknya sih ngeri sih, badan-badan gede gitu. Badan-badan gede, Cape Verde. Loh. Ini mah kakinya juga Kayak Islandia ya, dulu Islandia gitu ya. Iya. Warganya dikit, tapi bisa. lolos. Faru, pulang Faru. Tapi kan itu jelek tuh. Cuma mau lolos Piala Dunia. Enggak, belum. Cuma enggak. Islandia kan lolos bang. Islandia ya sempat. Nah akhirnya jadi identik tuh semua orang ngikutin. Iya, pada gitu. Viking. Gitu. Nah tapi harusnya Indonesia juga bisa mencatatkan sejarah. Cuman ya itu kalau menurut lo tadi kalau lawan STY ya at least seri lah lawan Arab bisa. Gitu. Ya nggak tahu lah, tapi kan kita kan
berkomentar berdasarkan fakta yang kemarin-kemarin Ya. Karena STY menurut gua dia nggak memaksakan gitu, Mang. Dia tahu oh lawan ini Kapasitas. ya. Jadi menurut lo, nih Patrick Kluivert layak dipertahankan atau enggak? Gue justru bertanya-tanya sebenarnya dengan kontrak yang udah ada dia sampai Desember 2026 dengan klausul perpanjangan 2 tahun lagi. Kira-kira ya apa targetnya? Gue enggak sih. Lu enggak? Ganti aja? Ganti. Lu ganti? Nanti. Soalnya juga track recordnya kan jelek. Dia judai. Ya kan? Kasihan tuh negara Di walaupun Twitter nggak tuh, ada di peta. Judai. Sudah ya. Tapi dia emang terbukti. Enggak kan? Judai. Apa? Tapi emang terbukti dia. Kalau berita udah dunia sih menurut gue iya sih Chan. Iya. Berita udah dunia itu soalnya. Tapi anak-anaknya sukses semua ya? Anaknya Kluivert. Justin main di Bournemouth. Ada yang kemarin-kemarin tuh tiga-tiganya ngegolin. Anaknya Kluivert bagus. Kluivert juga jadi pemain sukses. Sukses sih. Red goalnya 50%. Kalau misalnya nih, iya Kluivert mah udah kalau jadi pemain udah oke lah. Siapa gantinya kira-kira ya? Harus Belanda lagi atau nggak mungkin STY mau? Gak mungkin ya. Nggak mungkin. Berat dan kayak nggak mungkin Pak ya siapapun itu ketua umum PSSI balik narik lagi STY. Menurut lo siapa yang cocok? Bojan Holdak. Pelatih Persib. Tapi Iya kan? enggak kayaknya. Nggak cocok menurut gue. Kenapa nggak cocok? Nggak akan bisa kayaknya. Dia tahu atmosfer Indonesia. Tapi kan yang main banyak orang luar. Nah, fakta lagi nih ya. Kluivert emang baru di Indonesia, tapi itu dia pernah ke tribun-tribun liga, nggak kayak STY. STY tuh rajin banget main ke tribun liga. Berapa kali gue ketemu sama dia tuh. Oh iya emang? Rajin, dia emang ngeliat sepak bola Indonesia tuh kayaknya harusnya gue mau mainin kayak gimana. Kira-kira siapa nih di pertandingan ini yang menonjol. Tapi pernah, gitu harusnya. Kalau nggak salah si Patrick juga pernah awal-awal itu Awal juga ya? sama Alex Pastor tuh kayak Nonton. Lumba-lumba. Enggak, lama-lama dari SD. Komboy, nonton komboy sama Safari. jadi Komboy yang manggil burung kakak tua. Komboy gitu. Nah, Pak RT juga bisa. Pak RT. Kalau lu siapa? gua Bojan Holdak lu gua. enggak sih, jangan lah. Harus nama besar. Hansi Flick. Anjing. Alex Ferguson. Tapi kata ini kan kemarin pas kita syuting Asal sama banget Alex Ferguson. Siapa tahu mau kan dia? ya udah tua. Kayak pas kita ngobrol sama nanti episode minggu depan ya. Coach Ripan. Lu kan balik tuh. Hah? Lu kan balik duluan. Bagi apaan? Lu balik duluan. Naik duluan abis syuting. Kan lu ada take geledek. Oh iya. Oh ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol nih sama Coach Ripan. Kata Coach Ripan, susah nyari pelatih yang mau ngelatih Indonesia. Oh iya. Nggak ada yang mau. Apa itu? Ya negara antah berantah dan nggak punya apa ya katanya. Culture bola kali Culture ya maksudnya yang kuat. Iya, jadi nggak ada yang mau. Emang nggak ada yang mau. Bener-bener susah nyari apa katanya ya katanya kan gosipnya pernah nawarin Van Bronckhorst. Iya. Ya nggak mau dia. Iya. Terus si Thomas Doll ya sebetulnya, Thomas Doll-nya Persija dulu. Nggak bisa dia karena udah dol kan. Iya, udah longgar ganti baru. Terus dia suka nembak-nembak atas. Dor. Dol, nembak langit. Dol. Thomas Dol. Namanya aneh banget ya. Nah, kasih anak kita nih namanya siapa ya? Thomas. Thomas apa? Dol. Soalnya mirip boneka mungkin zaman iya. dulunya. Zaman kecilnya. Masa Dol. Kenapa ya? Orang luar negeri nama anaknya ada artinya. Wen Bridge, Wen jembatan. Iya, Wayne Bruce. Mungkin Drink kayak orang water, drink water. Hah? Drink water. ada. Bu. Iya. Minum Mungkin air. kayak pemain kayak orang Batak. Orang Batak kan juga suka ada namanya menyesuaikan dengan pas lahir katanya. Traktor, ada kan orang Batak namanya traktor. Mana ada anjing. Mana ada lu jangan ngarang. Maksudnya namanya tuh katanya lagi lahir tuh ngelihat apa itu namanya misalnya. Genderuwo, ada yang namanya genderuwo karena pas lagi dan ada genderuwo. Tapi orang bule namanya yang aneh drink water. Siapa lagi? Kok. Kan kok itu kan peler ya artinya kan ya di
Tapi kok dinamain kok ya? Iya. Peter Crouch. Itu kan Crouch itu kan rangka kan. Iya. Apalagi ya? Banyak. Dennis Wise. Iya, Dennis Wise. Nggak iya. wise banget itu mainnya dia. Siapa lagi Kasar aja mainnya. Ini Dana White. siapa tuh? Ben White. Ya UFC. Ben White. UFC. Dana White. Ben White. Ben White. Bek Arsenal. Nggak ada yang tahu dia. Ben Dia nggak Putih. tahu. Ben Putih aneh juga kan? Zaman dulu siapa ya? Veron. Karena apaan? Epita. Epita Peron. Tapi kalau menurut gua mungkin tetap harus orang Belanda, cuman punya track record kepelatihan yang bagus. Contoh, Siapa? Van der Vaart. Erik ten Hag. Erik ten Hag. Nggak apa-apa sebenarnya Itu dia. bagusan Erik ten Hag daripada Kluivert, Iya. yakin gua. Gak mau lah Ten Hag. Ya pasti nggak mau sih. Iyalah, Tapi menurut gua harus, kalau menurut gua sekarang tuh kayak harus Belanda lagi sih. Kalau enggak, Arthur Numan. waduh kemana tuh orang itu? Iya. Ruud Gullit aja ya? Atau enggak Frank Rijkaard ya? Iya, yang udah pernah Itu. sini. Pernah di Barcelona. Frank Mau nggak? Rijkaard. Nggak mau. Ya daripada nggak ada kerjaan dia. Kata kalau sekarang lagi ngecat. Oh, Maldini ya, Maldini. Ngecat yang kalau di Amsterdam ngecat pas di bandara atau ada tulisan I love Amsterdam, itu ngecat itu tuh. Maldini mungkin nggak? Mungkin. Ya, bisa jadi. Dia lagi di depak dari Milan juga kan. Emang ya? Jadi nggak jadi direktur football lagi? Tapi orang bilang Maldini pasti balik lagi ke Milan. Iyalah dia udah DNA-nya udah Milan banget itu. Siapa lagi ya? Kalau Luis Milla menurut lu gimana? Wah. Balik lagi. Balik lagi ya. Mau sih gua kalau Luis Milla. Milan tuh era Bagus. siapa sih? Boat ya? Era Jaya. Enggak, bukan. Mas Larin Rumah Kemang. Eranya Luis Milla tuh eranya Bos. Puas. Emang Bos udah pensiun kan? Udah. Mark Lok, Lili Pai. Iya, dari Pali. Lili Pali. Lili Pali. Mark Lok Ya. ya. Iya benar. Lili Pali juga nggak pernah main ya? Kemarin nggak main. Wah padahal bagus ya. Padahal wawasannya dia gila dong kalau jadi gelandang Iya, serang. wawasannya cukup bagus ya. Dia tahu Mesir, Gaya jelajah ya. Firaun kedua tahun berapa meninggalnya, tahu dia Ukuran wawasan. ukuran sping berapa tuh? Sepala ondel-ondel. Wawasan. Wow. Ya udahlah, pokoknya ngomongin timnas mah ya kita berusaha. Tapi kita ucapin terima kasih buat para pejuang timnas. Ya ini para yang pemainnya kita doain lah, sih, terima kasih ya. Kita terima kasih lah walaupun lu merhatiin gak sih pemain-pemain tuh ada beberapa yang posting tapi postingannya beberapa hari kemudian dihapus. Aduh. Kayak posting soal ini tapi ada foto sama STY gitu. It's end of the journey tapi ada STY-nya terus tiba-tiba disuruh kayaknya dihapus gitu. Iya. Emang banyak pemain yang masih respect ke Mas Teye? Kayaknya iya deh. Siapa aja? Kayaknya angkatan-angkatan awal naturalisasi sih masih pada Respect ini kayak Hapner yang dibawa-bawa sama STY ya. Yang kan Sandy Walsh ya. ya Sandy Walsh kayak gitu. Amat. Patinama. Itu tuh kayaknya masih ada Ragnar sama ya. STY, Ragnar gitu. Nah, tapi sebenarnya di kualifikasi Piala Dunia yang lain juga Mesir udah pasti lolos. Itali. Mesir udah pasti lolos. Inggris nanti malam menang, kalau misalnya menang dia lawan Latvia, dia juga udah pasti lolos. Itali belum tentu lolos. Itali enggak, belum. Playoff. Iya. Iya. Tapi playoff Swedia udah pasti berat banget karena kalah lagi kemarin sama Iya. Kosovo. Swedia? Iya. Isak sama Gyökeres. Gue jadi deg-degan deh Isak. Ini jago gak sih orangnya? Nangis tuh Thomas Brolin. Waduh. Oh, Martin Dahlin. Iya. Zaman dulu banget Mas. Henrik Larsson. Arsenal ya? Bangkrut dah tuh IKEA. Henrik Larsson dapat Arsenal ya? Iya, dapat Arsenal kalau ya. Barca pernah banget. Barca, Celtic. Nggak, apa ya, Jerman kemarin menang. Terus di World Cup Qualifiers ini ya masih seru lah. Portugal belum tentu lolos juga. Yang kemarin Brasil Korea tuh persahabatan ya? Sahabatan. Tapi yang pasti di Afrika yang udah pasti lolos nambah lagi ada Mesir dan Cape Verde ini. Jadi udah ada berapa yang lolos tim? 26. Coba cek. 26 tim yang udah lolos ke Piala Dunia.
26 tim. Norwegia kemarin ngebantai Israel. Lumayan. Halan ngeri. Haaland marah banget Haaland. Aman. 21 tim ya? Katanya Haaland biar gua yang menyingkirkan mereka. Anjir. Gue udah terlalu muak. Iya kan katanya gue udah gitu. terlalu muak sama negara ini. Dan penontonnya juga begitu. Iya. Iya. Bawa-bawa kertas itu kan. Iya. Dia kan nulisin apa? Let the Turunkan Pak Harto. Bukan, Gaul. biarin anak-anak hidup gitu. Oh. Mega bintang ya. Apa? Mega Bintang. Mega Pro. Mega Pro. Jangan koalisi. itu, iya. Koalisi pertama kan Mega Bintang. Mega Bintang. Mega Pro juga Megawati Prabowo. Ada Prabowo. Ada. Mega Bintang. Iya. Bawa poster itu kemarin Caimin. Oke Oce ada yang bawa poster Oke Oce. Iya. Batik setrika Caimin. Ada bekas pemain kipernya Liverpool tuh Caimin Kelleher. Caimin tuh. Nggak ada yang tahu ya. Sekarang kipernya Brentford. Nama Caimin. Caimin Kelleher. Ya. Kayak leher gue tahu gue pakai di Coba, SPR. coba ketik situ. Kelleher nama depannya. Coba cek. Caimin. Kayak buaya, Tuh. Caimin. Oh iya, Caimin. Caimin. Gak percaya. Caimin Kelleher. Tapi ada back match ntar ya akhir pekan. Oke, kita bahas karena ini lagi Liga Eropa lagi libur. Jadi lagi international break karena lagi World Cup qualifiers. Jadi kita bahas dulu juga big match di weekend depan. Weekend depan ada AS Roma lawan Inter. AS Roma ini di puncak klasemen sekarang. Kedua, pertama Mana tuh? tuh? Napoli. Enggak dong. Napoli. Oh Napoli kemarin menang ya. Napoli. Sole. Poinnya sama. Iya poinnya. poinnya sama. Matias Sama Sole. Roma. Jadi AS Roma lawan Inter ini seperti apa? Wancoy? Seperti apa? Seperti Totti lawan siapa itu? Toto. Lothar Matthäus. Oh iya. Cuma emang dua tim ini lagi oke-okenya sih. Tapi dia emang dua tim ini emang selalu 6 besar sih ya. Ya. Selalu 6 besar, nggak mungkin di bawah itu dia. Jadi kayak perang guru dan murid. Iya, karena Roma pelatihnya Gasperini, jago banget itu. Yang bikin Atalanta jago, bikin Inter lumayan sebenarnya waktu itu. Dan- Sekarang di Roma dan proven lagi. Dan si Gasper ini adalah gurunya atau mentornya si pelatihnya Inter sekarang, Christian Cifu. Christian Cifu tuh Romania ya? Iya, Iya kan? Romania. Oh, jago banget itu dulu Christian Dulu Cifu. bek kiri. Back andalan gua di Football Manager tuh. Football Manager berapa ya? Christian Yang Cifu. main Inter kan dulu. Inter lama. Dulu tuh Gasperini digadang-gadang jadi pelatihnya Juve sebenarnya. Iya. Tapi Malah memilih Mota dan memilih Igor Tudor. Capek deh. kan Cifu nggak ada DNA Juve-nya. Bukan Cifu Gasperini. Oh, Gasperini. Gasperini dulu kan pelatih tim mudanya Juve. Iya. Jadi Inter ini akan, menurut lo Inter bakal mengandalkan siapa nih, Coy? Ya udah pasti aja ya. Siapa? Si itu, lupa lagi gue namanya. Penyerang muda Iya. yang lagi naik daun. Siapa namanya? Esposito. Esposito. Hah? Esposito. Iya bang. Iya itu ada tulisannya. Esposito bukan pemain tua ya? Esposito. Itu Mas Mendito. Mas Mendito. Yang baru aja mencetak gol debut timnas Italia kemarin lawan Estonia. Estonia juga sabi. Sabi nih Esposito sering dipinjemin nih. Oh iya. Iya dipinjemin Ke? ke klub Perancis pernah. Oh gitu. Terus akhirnya sekarang dapat kepercayaan untuk main di tim utamanya. Padahal Inter kan strikernya bagus-bagus. Iya. Ada Lautaro Martinez. Iya, ada Thuram, Ada Thuram, Marcus Thuram, ada Artanovic, Arnautovic. udah Udah nggak nggak ada. ada lah, udah nggak ada gila. Iya. Dia udah main di liga mana? Udah liga kecil. Sama Esposito. Nah masalahnya Thuram sama Martinez angin-anginan. Suka minum tolak angin berarti. Jangan main angin-anginan, udah malam. Gitu ya, emaknya ya. Kalah angin.
Dari 5 pertemuan terakhir, Inter menang 4 kali dan Roma cuma menang 1 kali. Wah, kayaknya udah angin di Inter nih ya. Harusnya, Kayaknya. tapi ini main di mana? Di Roma. Wah, Banca di Roma. Iya, itu bank. Iya banknya Roma itu. Iya kan? Namanya. Itu banknya Roma kayak bank Bank DKI itu. iya. Ada bank yang buat nabung recehan. Apa? Bang Anin. Kalau Pandi kan yang gede-gede nabungnya. Kalau Anin yang kecil. Ada juga bank yang bikin kenyang. Bang Anen. Sop kaki itu. Bang Anen. Bikin kenyang gitu. Ada bank yang kotak-kotakan. Apa itu? Bang Tomo. Bung. Bung. Oh, blok. Kan katanya yang namanya, bukan banknya. Cocok apa yang udah gue omongin dari tadi. Apa? Kayaknya angin lagi ada di Inter. Karena emang di 5 pertemuan terakhir 4 kali Inter menang lawan Roma. Roma yang kali doang menang. Tapi lihat di Gua Roma klasemen sih. kan Roma di atas. Gue sih Roma. Dan di Roma tuh banyak pemainnya yang lagi menonjol. Matias Sole, Gue kira Matias Mucus. Ardi Wilaga. Matias Sole. Ya. Ada Andre Sole. Enjan, ada Enjan. Iya, Matias Enjan Sole. tuh paling sule ya dibandingin anak-anaknya yang lain yang paling Iya, paling sule Enjan Iya, iya. itu. Oh, tahu nggak ya? Paling sule. Nggak tahu. Jan tuh anak kayak Sule. Anaknya Sule, kan Sule punya anak beberapa. Yang paling Sule tuh Enjan. Iya. Gak kenal. Mirip nggak kenal. Mirip Sule banget lah. Tapi lu tahu Sule kan? Tahu lah. Si Gondrong. Si Gondrong. Di Nah. Premier League. Di Premier League ada Liverpool lawan MU. Apakah Liverpool bisa mengakhiri kekalahan berturut-turut atau kekalahan 3 kali beruntun? Ah, 3 kali? Bukannya 2? Kan sama Liga Champion. Oh, Galatasaray ya? 3 tuh. Nah, Kayaknya iya. kalah. Menang. Menang, iya. Maksudnya ngakhirin. Gue sih yakin. MU pasti punya motivasi lebih. Pastinya. Tapi ini di Anfield, Chan. Tapi Iya. di Anfield tapi ya nggak ada Konate, Nggak apa-apa. Ada nggak ada backnya belang. Iya. Backnya berasa kalau nggak ada Konate. ya, ada Joe Gomez. Ya elah, Joe Gomez diayam-ayamin sama Mitoma waktu itu. Ya, sekarang mah. Nggak ada Alisson Becker. Ada Mamardashvili. Nah kemarin kejebolan banyak. Semenjak Mamardashvili main kalah. Belum, kalah. baru sekali. Kalah kan? Mamardashvili. Kalah kan? Ya sebelumnya juga sama Alisson main kalah. Tapi kalah Mamardashvili. Ya tapi kan Kalah. Tiga kalau- pertandingan MU menang mulu ya? Iya. enggak, belum. Dua menang. Oh Dia iya, satu doang. Dua. MU tuh belum pernah beruntun menang. pernah. Pernah. Kemarin 2 kali Belum. menang. Coba terakhir MU menang lawan Sunderland kan? Iya. Sebelumnya kalah sama Brentford. Brentford. 3-1. Nah ini 3-1. menang yang ini. MU menang kalah menang. Iya, jadi MU tuh belum pernah menang beruntun. Nah ini menang-menang nih yang ini kali ini. Nah, lawan Liverpool. mungkin. Karena MU menurunkan semua pemain terbaiknya. Apa? Kayak Eric Cantona, Andy Cole. Dan Giggs. Ryan Giggs. Nah itu menang. Ada semua pemain terbaiknya. Bruno Fernandes main. Ya elah. Mbuemo main. Sesko lagi wangi-wanginya. Ya warung cuma sekali golin doang. 2. Sama kapan? Lawan waktu kalah dia golin 1. Kemarin dia golin kemenangan. Tapi bawa dari tengah tuh di golnya ya? Iya. Pakai tangan lagi curang. Masa bola main rugby? Tapi kan Liverpool ini kan ini 9 si Florian Wirtz. Ya. Nah 10-nya ini di MU bersinar nanti. Apalagi Kemarin habis Salah. golin. Hah? Wirtz habis golin. Emang ya? Iya di Jerman, lawan Jerman. Enggak. Jerman lawan Portugal. Kagak. Kata Aba, Ya lalu percaya sama Abah. Fritz. Fritz tulisannya Fritz. Orang tanya apa? Apa? 2-1 Portugal, Argentina. Lu percaya? dengerin suara Azan.
percaya sama dia. Coba gua lihat. Wah, kita kan nonton bareng, Chan. Ya enggak lah, orang Portugal kemarin lawan Irlandia, Jerman lawan mana? Enggak 2-1 lah menang Portugal. Jerman. Iya. Bener. Bener 2-1 Buset. Portugal. Pertandingannya 5 Juni 2025. Oh iya. Terlalu update kemarin. Dia nonton. Abang kemarin nonton YouTube. Pertandingan yang lama. Dia maunya nonton penyisian Piala Dunia. Nonton, wah, begitu kaget-kaget nonton. Masa nonton highlight kaget. Wah. Wow. Ini Portugal menang nih lawan Jerman, jago nih. Kata gue, emang segrup dalam hati gue, tapi gue lagi nggak enak banget kan. Yang golin Brits. Pertandingannya Juni. Tapi sumpah, di YouTube gue muncul juga tuh. Iya. Makanya gue bilang iya tadi. Kenapa ya? Lucu. Di paling depan tuh emang. Lucu. Tolong. Tapi jadi ini bukan gara-gara gua Liverpool ya, cuman kalau menurut gua karena ini Anfield gua agak pede sama Liverpool. Tapi kalau menurut lu Liverpool MU menang mana? Seri atau MU bisa MU menang. Lu MU menang. Lu Liverpool menang. menang. Oke. Karena emang dari sejarah juga Liverpool nggak pernah kalah sama MU di kandang. Iya dia udah MU tuh kalau nggak salah 10 pertemuan terakhir Liverpool MU nggak pernah menang. Ya kan? Kali ini dia akan menang. Gitu. Apaan? Pernah MU menang sekali. Cool. Itu 5 pertemuan. Lu ngomong 10 lagi. Iya, Itu 5 aja ada. Ngapa jadi 10 nggak ada? Oh nggak yang iya deh. Oh nggak. 10 pertemuan terakhir di Anfield. Oh, Anfield. Oke. Di Anfield benar. Gitu. Ada apa lagi big match-nya di ini? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Ada namanya Brits, ada namanya. Portugal lawan Argentina. Tolol. Udah. Ya udah kalau gitu Semoga Indonesia bisa Iya. melangkah jauh lah di Piala Asia. Seperti apa kata Pak Erik. Kalau tagih janjinya beneran. Iya, enggak maksudnya catet, capturein tan. Iya, capturein. DM. kita undang Iya. yuk. Ayo. Ayo. Balik kita pakai jas aja. Hah? Bawahnya telanjang. Kalau lu ada Pak Erik di sini lu mau nanya apa? Kok bisa kaya sih Pak? Gimana? Dia kebetulan kan emang kakak kelas gue di SMA 3. Oh ya? Kayaknya ya. Iya. Nah, datang waktu acara Iya kan? reuni Iya. tiga itu. Gua ada postingan dia posting tuh. Iya. Iya dia senior lu. Angkatan berapa Bang? Jauh. Tahu 80-an kayaknya. Lu mau nanya apa coy? Apa ya? Sekarang dia tuh ketua PSSI masih. Sama Menpora. 2. Bah, tuh udah salah. Udah salah, nggak fokus. Rakyat Indonesia berapa juta? Nah. Sama kayak omongan bapak-bapak. Susah banget nyari orang rajin jadi timnas Indonesia nyari 11. Orang mau rebut tiap hari turun naik gunung tuh. Bapak-bapak tuh ngomong bapak-bapak. Bapak-bapak. Rakyat 200 juta, nyari 11 aja susah. Bapak-bapak. Bapak bener. Aneh gua gitu. Bapak-bapak. Rakyat Indonesia kalau patungan 150.000 lunas utang negara. Bapak ya. Bapak-bapak tuh, komen itu. Juga sih, iya juga. Iya lah. Kalau lu nanya apa tadi ya mau Pak Erik? Gue nanya Pak Erik, sebenarnya mau dibawa kemana sih persepak bolaan Indonesia? Kenapa lu nggak mikirin dari bawahnya? Betul. Pembinaan pemain muda. Kalau gua nanya, ada kali Pak. Ya apa itu? Tuh kayaknya udah konotasi udah beda. Iya. Apa nih posisi? Cuma gue kalau misalkan ya kemarin tuh kan lagi rame tuh di Liga Indonesia kayak pemain titipan apa segala macam, gue nggak sebut nama dah. Ngeri aja gitu kalau misalnya sampai timnas Indonesia digituin juga, itu sih sangat mengerikan banget sih. Jadi lu bukan nyari pemain terbaik se-Indonesia, cuma lu nyari pemain yang titipannya paling gede di Indonesia. Bahaya. Dan gue juga aneh, kemarin lu nggak ada manajer timnas abis pertandingan lawan Arab,
Terus si manajer timnas itu si Pak Sumarji tiba-tiba ngomong di media, iya kita juga mempertanyakan nih pemilihan line up pemain. Kenapa sih ini tuh terjadi perdebatan. Menurut gua sebagai manajer timnas dia nggak perlu ngomong gitu loh di media. Iya dong, itu kan urusan dapur. Iya, Iya nggak sih? iya. Coba lu Iya, kan lu kelihatan banget nggak diajak ya. Jadinya lu kelihatan banget nggak diajak. Iya. Lu cuma bisa Pengen nggak pengen ngomong aja Kok kali lu mah. jadi ngomongin itu, maksudnya jadi nggak, lu kayak pengen memecah belah gitu. Oh, Iya. ini ada ini emang. Iya, saya juga nggak setuju. Kayak pengen Iya. kamu disalahin gitu loh, coy. Iya, iya. Ih, saya sebenarnya nggak setuju. Kayak gitu tuh. Iya, pengen jadi pahlawan. Mantan bos gue. Oh dia, Sumarji. Galak emang. Buset. galak banget. Ah, Yang dipukul itu kan pas SEA Games kan? iya. Dipukul sama pemain Thailand ya? Dulu gue masih di Bayangkara. Dia kan manajernya sebelum pindah ke Oh, timnas. dia polisi ya? Kombes ya, parah. Oh. Dipukulin sama orang Vietnam kan ya? Iya. Kok Thailand. Iya di Thailand, pukul beng. Berapa tong sampah tuh yang di Liga Indonesia udah ditendang dia. Oh iya. Galak dia, galak. Galak dia? Galak. Tapi kalau lu ngeliat interview dan mukanya baik ya? Ya. Pernah disambit apa, Jay? Hah? Pernah disambit apa? Botol. Lu? Enggak, dia ambil sasalan dari bench. Oh. Cuma kerjaan gue ruangan wasit di belakang bench. Dia menyambit aja kopi penuh ke gue. Coba seragam lu, gue bilang. Kan mau mandi. Kan dia mau mandi. Coba seragam lo kalau mau berenang di situ. Jangan dipakai. Tar basah. Basah. Coba seragam lo. Sini saya pegangin. Coba langsung aja masuk sini. Udah.